Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fatia Putri Azahra dengan NIM 2287200058. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Khusus Untirta 2020. Pada Project Citizen kali ini, saya akan membahas tentang kebersihan lingkungan. Yuk, mari kita simak tentang kebersihan lingkungan di daerah rumahku. Dengan Mas siapa namanya? Arsa. Menurut Mas Arsa, kebersihan lingkungan itu seperti apa, Mas? Kebersihan lingkungan itu seperti membersihkan tempat pembuangan air, membersihkan lingkungan sekitar rumah, tanaman yang ada di lingkungan RT, RW. Apa saja hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mas Arsa sendiri untuk menjaga kebersihan lingkungan di daerah ini? Saya setiap hari minggu selalu membersihkan rumah saya dan selalu membuang sampah di rumah saya ke tempat pembuangan sampah tersebut yang telah dikumpulkan oleh seluruh warga. Baik Mas Arsa, saya ucapkan terima kasih banyak atas wawancaranya. Apa itu kebersihan lingkungan? Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Menjaga kebersihan lingkungan sama artinya menciptakan lingkungan yang sehat, bebas dari kotoran seperti debu, sampah, dan bau yang tidak sedap. Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti demam berdarah, muntaber, dan lainnya. Tidak hanya di bidang kesehatan, kebersihan lingkungan juga sangat berpengaruh terhadap kenyamanan, keindahan, dan keasrian lingkungan yang nantinya bermuara pada kedamaian. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Lalu bagaimana keadaan lingkungan di sekitar daerah ini? Baik, selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu warga di Kampung Durian Runtuh ini. Baik, langsung saja. Baik Mas, kira-kira saya sedang berbicara dengan Mas siapa? Saya sendiri Mas Dimas Guntara. Baik Mas Dimas, menurut Mas Dimas, kebersihan lingkungan itu seperti apa? Ya kalau kebersihan lingkungan tuh ya menurut saya penting banget buat di lingkungan kita sendiri kan. Apalagi kita hidup itu kenyamanan tergantung dari lingkungan kita juga. Baik Mas, selanjutnya bagaimana pendapat Mas Dimas sendiri tentang lingkungan di daerah ini? Apakah sudah terjaga atau masih belum terjaga? Menurut saya sih sudah terjaga. Cuman ya emang masih banyak yang harus dibenahi, terutama ya sampah yang masih belum teratur. Padahal udah banyak upaya yang dicoba gitu sama pemerintahan di sini, RT RW. Kemudian adakah strategi yang diterapkan oleh RT atau RW setempat? Ya kalau misalkan strategi yang direncanakan dan diterapkan itu sudah cukup banyak. Cuman ya rata-rata ada yang tidak berjalan secara maksimal. Masih banyak yang harus kita bersatu supaya rencana-rencana tersebut bisa berjalan maksimal. Nah, terutama yang salah satunya adalah waktu itu pernah di sini. Jadi RT ini mengumpulkan sampah di satu titik. Nah, semua warga harus dibuang ke sini dan RT juga membentuk suatu lembaga yang harus memungut sampah tersebut. Nah, di situ juga ada pungutan biaya karena kan untuk para pekerja yang memungut sampah tersebut. Cuman ya emang belum maksimal. Apakah ada warga yang keberatan tentang pemungutan sampah tersebut? Nah, salah satunya yang masih mengganggu aktivitas rencana tersebut yaitu karena emang di titik tersebut masih ada rumah warga yang dekat gitu. Jadi warga merasa terganggu atas kenyamanan penglihatan dan penciuman mereka gitu. Menurut Mas Dimas, apakah strategi yang sudah dilakukan oleh RT RW setempat ini efektif untuk menjaga kebersihan lingkungan di daerah ini? Efektif, menurut saya efektif. Cuman ya masih ada harus yang diperbaiki lagi dari rencana tersebut gitu. Masih banyak yang lebih baik lah.
Kemudian adakah solusi dari Mas Dimas sendiri selaku warga setempat untuk menjaga kebersihan lingkungan di daerah Kampung Durian Runtuh ini? Ya kalau misalkan untuk menanyakan pemikiran saya ya, ini mah sebagai pemikiran saya, tapi tidak juga harus dibenari oleh semua orang kan. Kalau menurut saya sih emang sudah bagus mengumpulkan di titik tersebut gitu tuh. Cuman ya mencari lokasi titik sampah yang dikumpulkan itu di tempat yang lebih tidak ada masyarakat supaya tidak ada yang terganggu. Oke, sepertinya cukup. Baik Mas Dimas, saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Kebersihan lingkungan dimulai dari lingkungan rumah dan tempat kita bekerja. Lingkungan yang kita tinggali adalah milik bersama. Untuk kebersihan lingkungan di sekitar rumah, mari biasakan diri dengan pola hidup bersih. Lingkungan yang sehat dan bersih bisa memberikan banyak sekali manfaat, baik itu bisa Anda rasakan saat ini atau di kemudian hari. Menjaga kebersihan lingkungan tidak luput dari kegiatan yang dinamakan gotong royong. Gotong royong merupakan istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang didambakan. Istilah ini berasal dari kata bahasa Jawa, gotong yang berarti mengangkat dan royong yang berarti bersama-sama. Banyak yang menganggap bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Padahal dalam kenyataannya, menjaga kondisi lingkungan bisa dilakukan dari berbagai hal sederhana yang ada di sekitar Anda terlebih dahulu, seperti menanam tanaman. Tanaman mempunyai banyak fungsi, yaitu sebagai penyaring debu, penyimpan air tanah, penyejuk, dan pendingin alami. Selain itu, tanaman juga dapat dijadikan sebagai taman yang akan memberikan suasana asri yang indah di lingkungan sekitar Anda. Adapun langkah awal yang dapat kita lakukan adalah dengan membuat jadwal bersama tetangga sekitar rumah untuk melakukan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungan setidaknya sebulan sekali. Jangan lupa buanglah sampah pada tempatnya.